Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah tentang teror pocong yang sedang terjadi di Desa Kretekan. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, dari kengerian akan teror pocong keliling yang akan terjadi apabila ada yang melanggar aturan, hingga sesuatu yang akan ditakuti pun keluar dari tidur lamanya. Mari kita simak ceritanya. Dahulu, ada sebuah makam yang ditakuti oleh warga desa Kretekan karena sosok-sosok penunggunya yang kerap kali mengganggu warga sekitar. Makam tersebut disebut dengan nama makam keramat. Mereka yang berani-berani mendatangi makam tersebut tanpa permisi dan berniat untuk mengotorinya, maka seluruh leluhur dan dedemit di makam tersebut akan menghantuinya seumur hidupnya. Bahkan hidupnya juga akan dibuat kacau selama-lamanya. Kebanyakan orang-orang yang mendatangi makam tersebut berasal dari luaran desa Kretekan. Dan tepat di malam 1 Suro ada sebuah aktivitas rutin yang biasanya dilakukan oleh juru kunci. Sebanyak 9 juru kunci makam tersebut akan secara bergantian memandikan keranda khusus yang dahulunya dijadikan sebagai tempat untuk membawa para leluhur yang meninggal dunia. 9 juru kunci ini harus selalu hadir ketika tepat di malam 1 Suro. Tujuannya adalah agar para leluhur senang dan tidak murka. Dan kebetulan keesokan harinya adalah malam 1 Suro. Para juru kunci akan memandikan keranda tersebut sebagai ritual tahunan. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Ketika pemandian keranda akan dilakukan, 9 juru kunci bersiap-siap untuk memandikan keranda tersebut. Satu persatu dari mereka mengguyur air ke arah keranda yang ditutupi kain emas. Namun, ketika juru kunci yang kelima akan mengguyur air ke keranda, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara teriakan. Seluruh orang yang menyaksikan hal itu langsung terkejut. Para juru kunci juga tidak menyangka kalau di dalam keranda tersebut ada orang. Akhirnya salah satu dari 9 juru kunci tersebut pun membuka keranda. Setelah keranda dibuka, ternyata di dalam keranda tersebut ada seorang warga yang sedang tertidur. Orang itu bernama Untung. Untung sendiri dikenal dengan orang yang telah mengidap gangguan jiwa. Dan hingga pada akhirnya seluruh warga geram karena melihat ulah si Untung. Para warga membawa Untung keluar dari keranda dan mengantarkannya kembali ke rumah. Setelah selesai mengantar dia ke rumah, akhirnya ritual pemandian keranda di makam leluhur pun dipercepat. Seluruh juru kunci juga sudah menyadari akan kejadian yang aneh. Setelah kejadian Untung tertidur di dalam keranda tersebut, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dan bersamaan dengan itu, suara petir terus menggelegar dan terdengar sangat menakutkan. Mereka seperti diawasi oleh seluruh penghuni makam keramat. Alhasil, setelah acara ritual pemandian keranda itu selesai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya suasana desa Kretekan diselimuti oleh kabut tipis, bebarengan dengan hembusan angin yang sangat kecil. Para warga pun kebingungan mengenai hal yang sedang terjadi di desa tersebut, seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa para warga di desa Kretekan. Hingga tibalah di mana petaka itu benar-benar terjadi. Para warga yang masih berada di luaran rumah, mereka tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat para warga sakit secara mendadak. Dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah mereka semua diserang oleh jenis angin yang mematikan, yang dinamakan dengan angin duduk. Fenomena angin duduk ini cukup langka di desa Kretekan. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun jika musim penghujan belum datang, angin duduk tidak akan datang. Keesokan harinya banyak warga yang sakit-sakitan.
Mereka yang semalaman harinya begadang, tiba-tiba paginya langsung jatuh sakit. Namun, selain mengenai manusia, angin duduk juga berdampak kepada hewan ternak. Banyak juga saat itu hewan ternak yang tiba-tiba jatuh sakit. Bahkan ada salah satu warga yang kedapatan ayam miliknya mati mendadak begitu saja. Padahal kemarin sore ayam itu masih terlihat sehat. Semenjak kejadian Untung meniduri keranda tersebut, kejadian-kejadian aneh terus-terusan menggerus seluruh warga di desa Kretekan. Mereka juga sering melihat lalu lalang sosok yang berada di sekitaran makam Kerakmat. Karena keresahan tersebut, akhirnya para warga melaporkan kekhawatiran ini kepada seluruh juru kunci yang memegang makam Kerakmat. Selama berhari-hari, seluruh juru kunci mengadakan sebuah musyawarah khusus untuk membahas penyebab dari pagebluk atau wabah aneh yang menyerang satu desa secara beruntun. Namun tepat di mana mereka sedang membahas masalah tersebut, tiba-tiba dari luaran terdengar suara teriakan meminta tolong. Mendengar hal tersebut, seluruh juru kunci desa Kretekan langsung keluar. Dan ketika mereka keluar, ternyata yang mereka lihat sekarang adalah kekacauan di mana-mana. Para warga yang ada di situ langsung berlari berhamburan. Mereka semua ketakutan sambil berteriak, "Leluhur mudun, leluhur mudun, leluhur mudun." Yang artinya, leluhur kita turun, leluhur kita turun, leluhur kita turun. Mendengar hal tersebut, 9 juru kunci itu langsung menuju ke sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai tempat munculnya leluhur. Namun ketika mereka sampai di tempat tersebut, ternyata yang sekarang mereka lihat adalah seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah, dan kondisi mulutnya sudah penuh dengan darah, dan Untung melahap ayam mentah tersebut layaknya makanan yang sudah matang. Mereka yang melihat kondisi Untung mulai bertanya-tanya, apakah Untung sedang dirasuki roh leluhur tersebut? Alhasil Untung pun langsung diseret ke salah satu rumah warga untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang ada di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah tersebut, kedua tangan Untung diikat oleh tali, lalu kedua matanya ditutupi dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba untuk mengeluarkan sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Namun, mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang sosok yang merasuki Untung tersebut sangatlah kuat, sehingga menyebabkan tubuh mereka melemah seketika. Lalu datanglah salah seorang warga menuju ke tempat pengusiran Untung. Sembari membawa cambuk yang digenggam erat di tangan sebelah kanan, entah apa yang dipikirkan oleh salah seorang warga tersebut. Tiba-tiba dirinya langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Teriakan rasa sakit menggema di sekitaran rumah tempat pengusiran itu. Akhirnya sosok yang berada di dalam tubuh Untung telah keluar. Namun tidak lama kemudian Untung terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun berkata, "Dusun iki wis aku kutuk," yang artinya desa ini sudah aku kutuk. Untung lalu berdiri dan menatap satu persatu dari ke-9 juru kunci itu. Kemudian ia tersenyum sejenak dan kemudian berkata, "Wis wayahe awakmu mati kabeh ning kene," yang artinya sudah waktunya kalian semua mati di sini. Kemudian tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok. Ia menabrakkan kepalanya ke tembok sebanyak 9 kali. Hingga kepalanya hancur dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dan akhirnya setelah itu Untung pun meninggal dunia. Semenjak kematian Untung, desa Kretekan semakin tidak nyaman. Banyak dari mereka memilih untuk berpindah tempat dari desa tersebut. Alasannya karena mereka berpindah dari desa Kretekan adalah karena leluhur di makam tersebut telah merasuki salah seorang warga yang bernama Untung. Selain itu, leluhur yang merasuki tubuh Untung juga telah memberitahu jika desa Kretekan telah dikutuk. Fenomena mengerikan itu menghantui tiap sudut desa Kretekan. Banyak warga yang mendatangi rumah para juru kunci desa Kretekan untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kejadian aneh setelah Untung meninggal dunia.
Dan hingga pada akhirnya para juru kunci pun berkumpul kembali untuk membahas pokok masalah yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Mereka semua membahas bagaimana caranya untuk meredam amarah dari leluhur itu sendiri. Akhirnya mereka melakukan sebuah lelakon dengan cara membersihkan energi-energi jahat yang tersebar di seluruh tempat sekitaran makam tersebut. Namun di saat pembersihan itu dilakukan, mereka terkejut dengan sebuah fenomena aneh lainnya. Salah satu makam warga telah dihancurkan dan makam tersebut adalah makam dari almarhum Untung. Para juru kunci langsung mengecek makam tersebut dan benar saja, tali pocong yang mengikat bagian atas jasad Untung telah menghilang. Yang itu artinya adalah salah satu orang memanfaatkan momen ini untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan lainnya. Akhirnya, para juru kunci itu pun segera melakukan tindakan lebih lanjut agar fenomena aneh tidak terjadi kembali. Namun semuanya sudah terlambat. Tepat di malam hari saat para warga sedang beristirahat, masing-masing dari rumah mereka diketuk oleh sesuatu yang tidak nampak. Para warga bersikeras jika tindakan itu dilakukan oleh warga yang usil. Akan tetapi mereka baru sadar jika yang melakukan itu bukanlah manusia, melainkan sosok pocong yang memiliki wajah yang menyeramkan. Kejadian ini bermula di saat salah satu warga bernama Pak Rosikin. Saat itu Pak Rosikin sedang melakukan aktivitas jaga malam dengan tujuan menjaga para warga agar tidak diganggu oleh teror ketukan pitu pada malam hari. Saat yang bersamaan Pak Rosikin menyisir seluruh bagian rumah warga. Pak Rosikin tidak sendirian. Kebetulan dirinya ditemani oleh salah seorang warga lainnya yang bernama Irham. Irham dan Pak Rosikin memutari desa Kretekan untuk melihat situasi rumah warga pada malam hari. Di sela-sela mereka sedang menyisiri rumah warga, Irham tiba-tiba merasa merinding. Saat itu kondisi desa Kretekan sangat tenang, tidak ada angin yang berhembus kencang seperti pada hari sebelumnya. Mereka juga tidak merasakan hal-hal yang menjanggal lainnya. Namun, Irham menyadari bahwa hari itu bukanlah hari Jumat yang konon katanya pada hari itu adalah hari yang sakral. Tapi mengapa Irham saat itu merasa tidak nyaman dan hingga akhirnya dia pun berkata kepada Pak Rosikin terkait keresahannya. "Pak, Bapak merasa ada yang aneh nggak dengan hari ini?" "Iya benar, aku merasa bulu kuduku tiba-tiba berdiri sendiri." "Berarti apa yang dirasakan Bapak sama seperti apa yang saya rasakan ya? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang memerangi kita ya Pak?" Mereka sedang menyoroti sebuah makam yang diyakini sebagai makam warga yang bernama Untung. Tiba-tiba tepat di belakang mereka terdengar sesuatu yang menyeramkan. Suaranya menggelegar kencang bagaikan orang yang sedang marah. Pak Rosikin dan Irham pun langsung menoleh ke belakang. Setelah menoleh ke belakang, mereka pun terkejut. Ternyata ada sesosok pocong dengan wajah yang mengerikan berada tepat di belakangnya. Wajahnya gosong seperti benar-benar terbakar. Bukan hanya itu, pocong itu juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wajah keduanya langsung memucat dan seketika tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba pocong itu hendak meludahi wajah keduanya dengan air liur. Mereka berdua tahu jika pocong itu meludahi tubuhnya dengan air liur yang dimilikinya, maka bau busuknya tidak akan bisa menghilang hingga seumur hidup. Bahkan ada juga rumor yang lebih dari mengatakan jika ludah pocong yang terkena wajah, maka akan membuat korbannya terkena gatal-gatal hingga bagian yang terkena ludah tersebut menjadi busuk seperti bangkai. Mereka berdua pun hanya bisa berdoa dalam hati. Namun tak lama kemudian ada suara kentongan yang asalnya tidak diketahui dari mana. Dan bersamaan dengan itu, pocong itu langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan mereka. Baru pertama kali ini mereka berdua melihat pocong meninggalkan jejak dengan cara melompat namun tidak menyentuh tanah. Seolah-olah lompatan pocong itu seperti terbang dan melayang. Setelah kepergian pocong tersebut, tubuh Pak Rosikin dan Irham langsung melemas. Mereka berdua langsung terjatuh secara bersamaan dan pingsan.
Untungnya ada beberapa warga yang melihat keduanya sedang terkapar di dekat makam. Para warga langsung menolong mereka berdua dan membawanya ke pos ronda. Setelah bangun dari pingsan, mereka berdua diberi air minum untuk menenangkan pikiran dan hatinya yang sedang kacau. Setelah itu, para warga langsung menanyakan apa yang terjadi dengan keduanya. Mula-mula Pak Rosikin tidak bisa menjawab. Ia masih trauma dengan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Karena memang Pak Rosikin tidak bisa menjawabnya, alhasil Irham yang menceritakan kronologi kejadian. Irham pun menjelaskan bahwa dirinya sedang menyisiri rumah warga. Lalu mereka berdua berkunjung ke makam leluhur dengan alasan untuk mengetahui apa yang ada di sekitaran makam tersebut. Saat mereka menyoroti sebuah pohon beringin, keduanya merasa merinding. Lalu mereka memindahkan arah senter ke makam salah seorang warga yang bernama Untung. Tiba-tiba ada suara yang menyeramkan tepat di belakang mereka, dan suara itu berasal dari sosok pocong yang secara tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Begitu keduanya menatap ke arah belakang, sosok itu sudah menatap wajah keduanya dengan tatapan yang mengerikan, dan tiba-tiba tubuh mereka berdua seketika tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengar penjelasan dari Irham, para warga pun mulai khawatir. Belum ada keputusan lain terkait apa yang akan menjadi keputusan para warga desa Kretekan. Namun setelah laporan ini mereka berikan kepada seluruh juru kunci desa Kretekan, ke-9 juru kunci itu merasa ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Para juru kunci meyakini bahwa ada seseorang yang telah sengaja menjadikan tubuh Untung sebagai wadah untuk menyerang para warga desa Kretekan. Dan itu ada kaitannya dengan dendam salah seorang yang dulu pernah diusir dari desa Kretekan. Orang itu diusir karena melakukan ritual penumbalan terhadap seluruh bayi yang lahir di desa Kretekan. Dan orang itu juga merupakan salah seorang cenayang yang mampu mengundang banyak demit di makam-makam keramat. Orang itu bernama Ki Ulih. Ki Ulih adalah salah satu orang yang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual, khususnya di desa Kretekan. Ki Ulih mencoba untuk memperkuat keilmuannya dengan cara menumbalkan bayi-bayi yang baru dilahirkan. Karena tindakannya ini bertentangan dengan norma kehidupan, akhirnya Ki Ulih diusir dari desa Kretekan. Namun ternyata Ki Ulih tidak menyerah begitu saja. Ia kerap kali melakukan hal-hal lain agar dirinya bisa kembali ke desa Kretekan. Dan kali ini Ki Ulih mencoba untuk mengambil keuntungan dengan apa yang terjadi di desa Kretekan. Ki Ulih mengambil langkah terbesarnya dengan cara menjadikan wadah dari almarhum Untung sebagai alat untuk menakut-nakuti para warga. Caranya adalah dengan menjadikan sisi korin dari almarhum Untung sebagai bentuk teror yang menjatuhkan rasa percaya diri desa Kretekan terhadap para juru kunci. Dengan cara itu, Ki Ulih berpikir para juru kunci di desa Kretekan akan kehilangan rasa percaya dirinya karena tuntutan dan cemoohan yang akan dihadapkan kepada mereka. Setelah itu terjadi, maka para warga akan berpecah ke beberapa titik. Itu artinya rencana dari Ki Ulih untuk kembali ke desa Kretekan semakin besar. Setelah Irham menceritakan hal itu kepada para warga, Irham pun memohon kepada mereka agar untuk segera mengusir pocong itu. Para warga hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa terkait keluhan yang dialami Irham. Akhirnya malam itu juga para warga menyuruh kepada Irham dan Pak Rosikin agar beristirahat di rumah. Sedangkan untuk tugas jaga malam mereka digantikan oleh warga lainnya. Keesokan harinya para warga mulai berdatangan lagi ke rumah para juru kunci. Tujuan mereka adalah untuk menuntut keamanan terhadap desa Kretekan yang beberapa hari ini sering mendapatkan teror-teror yang mengerikan. Begitu juga dengan berbagai macam alasan lainnya. Para warga juga meminta kepada para juru kunci untuk segera menghentikan Ki Ulih yang disebut-sebut sebagai dalang dari kemunculan sosok pocong yang menyerang 2 orang warga kemarin malam. Mereka pun segera mencari solusi terkait fenomena mengerikan seperti teror pocong yang sedang terjadi di desa Kretekan. Teror pocong ini benar-benar sangat meresahkan warga. Akhirnya para warga diminta untuk tidak keluar malam terlebih dahulu. Selain itu juga mereka dilarang untuk membuka pintu tersebut bila mana ada sesuatu yang mengetuki pintunya.
Beberapa dari mereka menahan untuk tidak keluar terlebih dahulu. Namun ada beberapa juga yang lainnya yang mulai geram dengan sosok pocong yang benar-benar mengganggu tersebut. Hingga akhirnya salah satu rumah warga diketuki pintunya berulang kali. Dan saat itu pula terdengar suara seperti tikus-tikus yang terjepit. Karena penasaran, ia pun menuju ke arah pintu depan. Kebetulan dia adalah seorang pendatang dan baru 1 hari menempati desa Kretekan. Karena ia pendatang, jadi ia belum tahu hal apapun yang terkait di desa itu. Sebelum orang tersebut membukakan pintu, dia mengintip lewat jendela rumahnya. Dan ketika ia mengintip lewat gorden jendelanya, ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah sosok pocong. Sosok pocong itu memiliki perawakan badan yang lumayan besar. Wajahnya benar-benar menghitam dan matanya menyorot ke arah depan. Seketika warga pendatang itu hanya terdiam dan kembali menutup gorden jendelanya. Ia pun menutup mulutnya agar tidak bersuara sambil menahan rasa takut. Lalu tiba-tiba ada suara seperti tikus yang terjepit itu muncul lagi. Kali ini suara itu tepat di dekat jendela, yang artinya bahwa sosok pocong itu mengetahui letak warga pendatang di rumahnya. Dengan penuh kesabaran, warga pendatang itu menunggu lebih lama agar si pocong tersebut lebih dulu meninggalkan rumahnya. Dan setelah setengah jam lamanya, akhirnya sosok pocong itu pun menghilang. Keesokan harinya, hal yang serupa terjadi lagi kepada seluruh juru kunci. Para warga kembali beramai-ramai untuk menuntut keamanan di desa Kretekan terkait teror pocong yang masih menghantui mereka hingga saat ini. Karena itu, mereka pun berencana untuk menekan kembali para juru kunci agar keamanan yang dijanjikan di desa Kretekan cepat kelaksana. Karena penekanan yang luar biasa dari warga desa Kretekan, akhirnya para juru kunci pun nekat untuk melakukan sebuah langkah besar. Para juru kunci sepakat untuk melakukan sebuah ritual pengusiran pocong yang dilakukan tepat di makam leluhur. Tujuan dilakukan ritual tersebut adalah agar sosok pocong itu segera menghilang dan orang yang berada di balik layar terkait teror pocong itu sendiri akan terkena imbasnya. Namun ritual ini bisa saja mengambil resiko yang lebih besar bagi desa Kretekan. Alasannya sederhana, yaitu adalah ketika sosok pocong itu berhasil dihilangkan dan dikembalikan kepada si pemiliknya, maka demit-demit lain akan berdatangan. Bisa dibilang langkah yang diambil Ki Uli ini benar-benar sangat hebat. Ia menjadikan wadah almarhum Pak Untung sebagai sosok pocong. Lalu setelah dilakukannya sebuah ritual pengusiran, maka sosok-sosok yang lain akan berdatangan dan menyerang kembali para warga di desa Kretekan. Dan dengan begitu, sama saja seperti menggali lubang dan tutup lubang. Resiko terberat ini pun akhirnya menjadi sebuah tonggak perjuangan para juru kunci di desa Kretekan untuk berusaha semaksimal mungkin agar menjaga kestabilan dan keamanan desanya. Karena jika langkah ini tidak diambil, maka teror-teror berikutnya akan kembali berdatangan dengan hal yang berbeda-beda lagi. Terkait itu, para juru kunci juga belum tentu bisa membendungnya. Dan akhirnya mereka pun mengambil langkah yang lebih besar untuk membendung resiko besar lainnya yang datang di kemudian hari. Setelah juru kunci semua sepakat, akhirnya mereka mempersiapkan persyaratan-persyaratan lainnya untuk melakukan ritual tersebut. Dan mereka harus melakukan ritual tersebut tepat di makam leluhur dengan tujuan agar mereka mampu mencekal sosok pocong yang seringkali meneror para warga. Alhasil, tepat di tengah malam ritual pun digelar. Ritual itu dihadiri oleh 9 orang yang merupakan para juru kunci. Mereka membagi tugas masing-masing di tiap tempat dan tiap titik lainnya. 5 orang berada di dekat makam leluhur, sedangkan 4 lainnya menjaga makam Pak Untung dengan tujuan mencekal pocong tersebut. Ketika ritual itu dimulai, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Bersamaan dengan itu, suara-suara aneh mulai bermunculan. Mereka bersembilan terus melakukan ritual tersebut. Akan tetapi di saat mereka sedang menahan energi besar yang dihasilkan dari sekitaran makam, tiba-tiba sosok pocong untung muncul tepat di dekat pohon beringin sekitaran makam leluhur. Pocong itu seperti hendak mendekat ke arah mereka. Namun ke-9 juru kunci sudah melapisi tiap sisi dari makam tersebut dengan menggunakan pagar gaib. Dan mereka pun saling membentrokan energi satu sama lain.
Hingga akhirnya ketika bentrokan energi itu berlangsung, seluruh sekitaran makam menjadi terdampak karenanya. Dahan dari pepohonan bunga Kamboja berjatuhan, angin berhembus sangat kencang, dan burung-burung yang menghinggapi di sekitaran pohon mulai berterbangan. Beberapa saat kemudian, pocong itu seperti terisap energinya ke sebuah titik yang ada di sekitaran makam tersebut. Dengan sendirinya, sosok itu menghilang dan kembali ke asal semulanya. Namun, itu semua belum selesai. Mereka masih harus kembali menutup gerbang gaib yang terbuka lebar di sekitaran makam. Karena jika tidak ditutup, maka Desa Kretekan akan mendapatkan serangan yang lebih mengerikan. Mereka bersembilan berusaha untuk kembali menutup gerbang gaib yang telah dibuka. Namun, bentrokan demi bentrokan terus-menerus menyerang kesembilan juru kunci. Mereka harus menahan energi kuat yang akan keluar dari gerbang tersebut. Bisa dikatakan Ki Uli sengaja meneror Desa Kretekan agar demit-demit di makam leluhur berkeliaran setelah gerbang gaib terbuka. Dengan begitu, gesekan serta tabrakan energi terus-menerus terjadi. Beberapa dari kesembilan juru kunci tersebut sudah mulai tidak kuat. Energi yang dimilikinya untuk menahan para demit yang ingin masuk ke dunia nyata terus-menerus mendorong agar gerbang bisa terbuka. Hingga akhirnya mereka yang tidak tahan maka akan memuntahkan sesuatu. Dan bentuk dari muntahan tiap juru kunci berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan air, dahak, bahkan darah. Mereka yang mengeluarkan air biasa itu artinya energi yang menghantam mereka tidak terlalu besar. Lalu jika yang mengeluarkan dahak itu artinya energi yang menghantam mereka lumayan besar. Dan yang terakhir, jika mereka mengeluarkan darah, maka itu artinya energi yang menghantam tubuh mereka sangatlah besar. Total dari kesembilan juru kunci, 5 diantaranya muntah berupa air, 3 orang mengeluarkan muntahan berupa dahak, dan 1 orang mengeluarkan muntahan berupa darah. Ketika mereka mengeluarkan muntah dari tubuh mereka, rasa pegal dan lemas pun langsung menyerang mereka secara bersamaan. Mereka semua benar-benar kewalahan saat energi-energi besar mulai berebutan untuk keluar dari gerbang gaib yang telah dibuka. Akhirnya setelah beberapa kali mereka mencoba, alhasil gerbang pun berhasil ditutup kembali dengan selamat. Namun bersamaan dengan ditutupnya gerbang tersebut, salah satu dari mereka harus meninggal dunia karena dampak dari serangan para demit yang berusaha untuk masuk. Kematian salah satu juru kunci di Desa Kretekan pun membuat para warga berduka. Singkat cerita, sejak kematian salah satu dari kesembilan juru kunci Desa Kretekan, banyak dari warga yang meminta kepada juru kunci lainnya agar segera mencari juru kunci yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Akhirnya setelah pemakaman salah satu juru kunci telah usai, akhirnya dipilihlah salah satu juru kunci lagi yang mengisi kekosongan. Dan keputusan itu pun jatuh kepada anak dari juru kunci yang baru saja meninggal. Kebetulan anak itu berusia 40 tahun yang sudah layak untuk mendalami jejak spiritual orang tuanya. Dan sejak saat itu, baik para warga ataupun para juru kunci Desa Kretekan, mereka sangat waspada terkait dengan orang-orang baru yang memasuki Desa Kretekan setelah beberapa hari teror yang mengerikan sempat mengenai Desa Kretekan. Akhirnya Desa Kretekan bisa hidup lebih tenang dan damai kembali.